Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah menurut lughat atau bahasa berarti berkumpul, berhubungan, dan mengikat. Sedangkan menurut syara artinya akad atau ikatan yang meliputi syarat dan rukun tertentu. Pada dasarnya menikah hukumnya adalah sunnah. Hal ini ditujukan bagi orang yang membutuhkan. Alasan pertama yang cukup mendasar adalah dikarenakan ikatan pernikahan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan seseorang secara biologis. Ada begitu banyak dalil tentang hukum dan anjuran menikah. Namun, yang paling cenderung dilaksanakan adalah karena dikhawatirkan terjadinya perzinahan antara sepasang sejoli. Hukum sunnahnya menikah juga ditujukan bagi seseorang yang dianggap sudah mampu, baik secara mahar maupun nafkah. Maka, tatkala tidak ada kemampuan tersebut, nikah tidaklah disunnahkan. Kendati hukum awalnya adalah disunnahkan bagi yang telah mampu secara mahar dan nafkah. Terhadap orang yang meninggalkan pernikahan, dengan tegas Rasulullah SAW tidak akan menganggapnya sebagai orang yang mengikuti jejaknya. Sebagaimana hadis yang telah banyak kita dengar, baik dari mimbar-mimbar pengajian, khutbah nikah, maupun tempat-tempat pendidikan yang banyak disampaikan oleh para alim ulama. Rasulullah SAW bersabda, "An Aisyah qalat, qala Rasulullah SAW, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam, wa man kana dha tawli falyankih, wa man lam yajid fa alaihi bisyami, fa inna as-sawma lahu wija'un." Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lain. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pernikahan juga merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasangan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rasa kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tentang ayat ini lebih terinci Imam Ibnu Katsir menguraikan maksudnya. Dari kalimat "wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja", yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kaum wanita bagi kaum pria dari jenis makhluk sesama manusia yang kelak menjadi pasangan. Kemudian kalimat ayat litaskunu ilaiha, yang artinya agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 189. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang penciptaan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya melalui Nabi Adam alaihissalam dari tulang rusuknya yang paling pendek di sebelah kiri.
Hal ini adalah salah satu contoh betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan butuhnya seseorang terhadap pasangan. Hal yang cukup mudah untuk ditangkap nalar manusia. Nabi Adam alaihissalam yang semula tinggal di surga, yang segalanya serba mudah untuk didapatkan, tetap saja ia butuh seorang pendamping hidup. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, semisal jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka, dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling jika seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Mengingat karakter manusia yang jauh berbeda dari jin maupun binatang. Termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna bagi anak cucu Nabi Adam alaihissalam adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri sesama manusia, dan mewujudkan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Dengan adanya hal tersebut, maka lumrah bila kita mendapati seorang lelaki yang begitu kuat mempertahankan wanitanya, atau sebaliknya. Alasan yang cukup mudah, yakni karena saking cinta dan sayangnya, karena telah memiliki anak, karena si wanita membutuhkan perlindungan, nafkah, maupun karena saling menyukai, serta masih banyak alasan lain. Inilah salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya dalam satu ikatan pernikahan. Bukti bahwa di dalam pernikahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasa kasih dan sayang. Di dalam pernikahan terdapat begitu banyak tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Maka dari itu, begitu sangat penting bagi manusia untuk memahami arti sesungguhnya pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan pada kalimat terakhir Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pernikahan bukanlah ditujukan untuk merubah status semata, namun lebih kepada untuk menjaga kodrat manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang tidak sama dengan makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.